Banyak banget orang sekarang yang merasa hidupnya berat. Masalah datang bertubi-tubi dari ekonomi, keluarga, pekerjaan. Seberapa penting sih sabar dan ikhlas itu dalam hidup seorang muslim? Ikhlas itu bukan tentang menghapus rasa sakit, tapi menerima bahwa setiap hal yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Abang bingung. Tadi perusahaan ngasih kabar, abang kena PHK. Dengar ya bang, saya nikah sama abang bukan cuma buat hidup enak. Kita sabar dan jalan terus. Jujur bu, saya baru saja kena PHK. Kerja apa saja saya siap. Maaf ya bang, banyak yang melamar, kami cari yang sudah berpengalaman. Podcast Kang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Kang Boy. Hari ini temanya spesial banget, yaitu sabar dan ikhlas adalah ujian untuk meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bersama guru kita, Ustadz Masa Depan. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Boy kabar baik. Semoga teman-teman yang nonton atau mendengarkan podcast ini selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, banyak banget orang sekarang yang merasa hidupnya berat. Masalah datang bertubi-tubi dari ekonomi, keluarga, pekerjaan, sampai urusan hati. Kadang kita ngerasa capek, tapi masih dituntut harus sabar dan ikhlas. Sebenarnya, seberapa penting sih sabar dan ikhlas itu dalam hidup seorang muslim? Penting sekali, Kang Boy. Karena sabar dan ikhlas itu bukan sekadar sikap tapi tanda iman. Allah sudah menegaskan bahwa hidup ini adalah ujian. Dan dua kunci untuk melewati ujian itu adalah sabar dan ikhlas. Barang siapa yang mampu menahan diri, tetap taat, dan tidak mengeluh terhadap takdir Allah, maka ia sedang membangun jalannya menuju kemenangan. Berarti kemenangan itu bukan hanya berupa materi atau keberhasilan dunia, ya Ustadz? Betul. Kemenangan yang Allah janjikan itu lebih luas dari sekadar dunia. Bisa berupa ketenangan jiwa, dijauhkan dari keburukan, sampai kemuliaan di akhirat. Bahkan setiap kesedihan, setiap tetes air mata yang ditahan dengan sabar, semuanya dicatat sebagai pahala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang sabar. Tapi Ustadz, kadang manusia itu kan pengen hasil instan, pengen doa langsung dikabulkan, pengen masalah cepat selesai. Bagaimana caranya menjaga ikhlas dan sabar ketika hati sedang goyah? Beginilah Kang Boy, yang namanya ujian itu memang tidak enak. Tapi di balik ujian, ada tarbiyah, pendidikan dari Allah untuk menguatkan kita. Kalau ingin naik kelas, pasti harus melewati ujian yang lebih berat. Maka jangan fokus pada beratnya ujian. Tapi fokuslah pada siapa yang memberi ujian, Allah yang Maha Bijaksana. Ikhlas itu muncul ketika kita meyakini bahwa semua yang terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena Allah ingin memberi sesuatu yang lebih baik. Jadi tanda Allah sayang pada hambanya itu bukan ketika hidupnya mulus, tapi justru ketika Allah mengujinya? Benar, tidak ada orang besar dalam Islam yang tidak diuji. Para nabi, rasul, para ulama, semuanya ditempa dengan kesabaran. Dan ujian itu bukan untuk menjatuhkan tapi untuk mengangkat derajat. Masya Allah, dalam banget Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa dapat kekuatan baru hari ini. Amin. Ingat, sabar itu bukan menahan diri tanpa batas, tapi menahan diri sambil tetap berharap kepada Allah. Dan ikhlas itu bukan tentang menghapus rasa sakit, tapi menerima bahwa setiap hal yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, dalam sekali Ustadz. Sahabat semua, ingat baik-baik. Kata Ustadz tadi bukan sekadar nasihat, tapi pengingat bahwa hidup ini memang tempatnya ujian. Sabar itu bukan diam tanpa arah. Ikhlas itu bukan pura-pura tidak sakit. Tapi semuanya adalah proses menuju sesuatu yang Allah siapkan. Yang pasti jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Dan untuk memperkuat hati kita, supaya kita tetap tegar jalanin hidup, saya ajak teman-teman semua buat nonton video berikut ini. Video yang insya Allah bisa jadi pengingat kita semua, bahwa saat kita sabar dan ikhlas, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lupa. Allah akan mengabulkan setiap doa di waktu yang paling tepat. Silakan tonton sampai akhir, semoga jadi cahaya untuk hati kita semua. Abang kenapa? Kok lesu banget? Abang bingung. Tadi perusahaan ngasih kabar, abang kena PHK.
PHK? Secepat itu? Kok nggak ada tanda-tanda? Abang juga nggak nyangka. Tapi abang takut nyusahin kamu. Tabungan kita juga tinggal sedikit. Dengar ya bang, saya nikah sama abang bukan cuma buat hidup enak. Tapi buat jalanin semuanya bareng, senang bareng, susah pun bareng. Tapi abang laki-laki, harusnya abang yang jaga kamu. Sekarang malah kamu yang kuat. Bang, menjaga itu bukan cuma soal uang. Kadang menjaga itu sabar, doa, dan saling menguatkan. Abang cuma takut kamu capek. Takut kamu kecewa punya suami kayak abang. Saya kecewa kalau abang nyerah. Tapi kalau abang berusaha, saya akan ada di samping abang terus. Abang akan coba cari kerja lagi. Apa aja abang ambil. Yang penting halal. Dan saya juga bisa bantu bang. Kita sama-sama ikhtiar. Rezeki itu urusan Allah. Tugas kita sabar dan jalan terus. Permisi Bu, saya mau tanya, apakah masih ada lowongan penjaga toko? Lowongan ada, tapi kami cari yang pengalaman minimal 2 tahun. Kamu ada pengalaman? Jujur Bu, saya baru saja kena PHK. Kerja apa saja saya siap. Maaf ya bang, banyak yang melamar, kami cari yang sudah berpengalaman. Assalamualaikum sayang, abang pulang. Waalaikumsalam. Abang udah keliling dari pagi sampai sore. Tapi, nggak satu pun yang nerima abang. Abang masukin lamaran ke 4 tempat. Semua jawabannya sama. Kayaknya abang ini emang nggak layak. Bang jangan bilang gitu. Tapi itu kenyataannya, abang ini suami tapi nggak bisa nafkahin istrinya sendiri. Kadang abang mikir, apa abang gagal jadi suami? Bang, dengar baik-baik. Gagal itu bukan karena abang belum diterima kerja. Gagal itu kalau abang nyerah. Sekarang, abang lagi perang sama hidup, dan abang masih berdiri. Tapi tiap pulang abang lihat kamu, abang malu. Abang belum bisa kasih kamu uang. Bang, hidup lebih baik itu bukan soal uang. Hidup lebih baik itu kalau kita tetap saling genggam tangan. Meski keadaan kayak badai, abang itu bukan gagal. Abang itu pejuang. Abang cuma takut bikin kamu kecewa. Kalau aku mau kecewa, aku nggak akan tetap nunggu abang pulang tiap hari. Aku nggak butuh suami yang kaya. Aku butuh suami yang tetap berusaha, dan itu ada di depan aku sekarang. Abang sebenarnya cuma capek merasa nggak cukup. Bang, yang cukup itu hati yang nggak nyerah. Kita masih punya itu, rezeki bisa dicari. Tapi suami seteguh abang, nggak bisa dicari di mana-mana. Makasih sayang, kamu selalu kuat ya. Ya Allah, kalau hari ini langkahku belum kau izinkan berhasil, jangan kau cabut semangat dari dadaku ya Rob. Engkau tahu aku sudah mencoba. Ya Allah, tapi pintu itu masih tertutup.
Jangan biarkan aku merasa gagal sebagai suami. Jangan biarkan istriku menanggung kesedihan karena kekuranganku. Ya Allah, jika rezeki itu jauh, dekatkanlah. Jika rezeki itu sedikit, cukupkanlah. Kuatkan langkahku untuk mencarinya lagi esok. Ya Allah, jangan biarkan aku merasa tidak berguna. Jadikan aku laki-laki yang layak memimpin rumah tanggaku. Jadikan aku suami yang tidak membuat istriku menunggu dalam rasa takut dan cemas. Amin. Ya Rob. Amin. Dan ya Allah, berkahilah perempuan yang duduk di belakangku ini. Dia yang paling kuat dalam diamnya. Dia yang sabar dalam sakitnya. Dia yang tetap memegang tanganku. Meski aku belum bisa memberi apa-apa. Jaga hatinya, ya Allah. Dan jangan pisahkan kami dari rahmat-Mu. Jika kesusahan ini ujian, jadikan kami lulus. Jika ini penantian, jadikan kami pantas bahagia di akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Permisi Bu, saya mau tanya, apa di sini lagi butuh karyawan? Oh, iya Mas. Kebetulan bos lagi nyari orang buat bantu di gudang. Mas punya pengalaman? Untuk toko bangunan belum Bu, tapi saya biasa kerja fisik. Angkat barang dan saya siap belajar. Saya sangat butuh pekerjaan Bu. Kamu kuat kerja berat? Di sini kadang angkat semen, besi, pipa, gitu-gitu. Insya Allah kuat Bu, saya siap kerja dari pagi sampai sore. Yang penting saya ada penghasilan buat keluarga. Kamu datang di waktu yang pas. Bos memang lagi butuh orang jujur dan rajin. Saya lihat kamu sopan dan kelihatan niat kerja. Tanpa banyak ribet, mulai hari ini kamu masuk ya. Maksudnya, saya diterima? Iya, hari ini kamu sudah langsung kerja. Masya Allah, terima kasih banyak Bu. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Rezeki itu nggak pernah salah orang. Saya rasa kamu bisa dipercaya. Yang penting rajin, ya. Iya Bu, insya Allah saya kerja sebaik-baiknya. Oke, kalau gitu, selamat bergabung. Sayang, Alhamdulillah, Abang diterima kerja. Serius Bang? Masya Allah, diterima di mana? Di toko bangunan sayang. Dan Abang udah mulai kerja hari ini. Hari ini? Jadi Abang langsung kerja? Iya. Tadi istirahat siang aja Abang masih nggak percaya. Bang, terima kasih sudah terus berjuang. Aku ikut bahagia, benar-benar bahagia. Abang juga bersyukur banget. Semoga ini awal yang baik buat kita. Ibu memanggil saya? Bos yang manggil. Katanya suruh kamu ke ruangannya sekarang.
Minggu depan saya buka cabang baru di pasar. Saya mau kamu yang pegang toko itu. Pepegang toko, saya? Iya kamu. Saya lihat kamu punya tanggung jawab. Saya butuh orang jujur dan kerja keras, dan kamu punya dua-duanya. Alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Semoga tayangan video yang tadi kita lihat bisa menjadi penguat langkah, penyembuh hati, dan pengingat bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan sambil tetap percaya kepada Allah. Ingat, dalam setiap ujian selalu ada peluang kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam setiap kesulitan, selalu ada hadiah yang Allah simpan. Sabar itu menjaga hati, ikhlas itu membersihkan jiwa. Bila keduanya kita jaga, insya Allah kemenangan akan datang. Meski perlahan, tapi pasti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus upgrade diri. Terus berharap hanya kepada Allah, dan terus jadi hamba yang Allah banggakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.